Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ahmad Fitrianto Hidayat dari Fakultas Informatika PJJ 03. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sering menjadi perdebatan di masyarakat modern ini, yaitu bahasa singkatnya itu LGBT. Jadi isu ini sering sekali dikaitkan dengan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap LGBT adalah apakah Islam bisa dijadikan alasan pembenaran dalam praktek ajaran Islam? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan saya bahas dalam video ini dari sudut pandang agama Islam. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin membahas LGBT. Jadi LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang merujuk pada orientasi seksual dan identitas gender tertentu. Jadi dalam wacana global, LGBT ini sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia terutama hak untuk hidup bebas, diakui, dan tidak didiskriminasi. Namun hak asasi manusia atau HAM pada dasarnya adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak beragama, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi di Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi di Islam itu kita saling menghargai, misalkan hak beragama, seperti di ayat surat Al-Kafir, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Begitu juga dengan nilai kemanusiaan yang lain. Namun kita garis bawahi di sini adalah penting untuk dipahami bahwa tidak semua keinginan manusia ini otomatis menjadi hak. Jadi dalam Islam, hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Jadi ada batasan moral dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak HAM dalam pandangan Islam, Islam telah mengenal konsep hak asasi manusia jauh sebelum hak asasi manusia modern berkembang Jadi konsep HAM itu dalam Islam itu sudah ada sebelum HAM modern ini berkembang. Dalam Islam, manusia dimuliakan sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Namun kemuliaan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak atau tanpa batas Kebebasan manusia dibatasi oleh hukum Allah, karena Allah lebih mengetahui mana yang baik dan buruk bagi hambanya. Oleh karena itu, Islam menolak konsep kebebasan absolut yang membenarkan segala bentuk perilaku hanya atas nama hak individu apabila perilaku tersebut bertentangan dengan nilai syariat. Jadi dalam Islam, perilaku LGBT ini khususnya hubungan sesama jenis secara tegas dilarang Kita tahu dulu dalam kisah kaum Nabi Lut alaihissalam itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan beberapa ayat Al-Quran itu sudah secara tegas dilarang perilaku LGBT khususnya sesama jenis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 yang menjelaskan bahwa kaum Nabi Lut ini melupakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Bayangkan. Jadi larangan ini bukan semata-mata karena kebencian terhadap perilaku, melainkan karena memang perilaku tersebut
itu bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia itu sendiri, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Mari kita coba analogikan, misalkan sebuah magnet ya. Secara logika magnet itu ada plus dan minus. Jadi kalau ada plus dan minus itu mereka bisa bersatu. Dan tapi bagaimana jika plus dan plus, mereka akan bertolak. Begitu juga dengan minus dan minus, mereka juga akan bertolak, tidak dapat menyatu. Nah, seperti logika seperti itu pun sudah ada di alam sekitar kita, namun tetap saja dipaksakan oleh kaum LGBT ini mengatasnamakan hak asasi manusia. Jadi jelas Islam ini membedakan secara jelas ya, antara perilaku, perbuatan, dan manusianya. Jadi manusia ini tetap harus dihormati, tapi perbuatannya tidak semua bisa diterima atau dibenarkan. Menurut artikel yang sudah saya cari dari berbagai sumber dalam wacana modern, di sini tertulis LGBT ini sering dibela atas nama hak asasi manusia. Namun dari sudut pandang Islam, menjadikan HAM sebagai pembenaran perilaku LGBT adalah sebuah kekeliruan konsep. Islam memang tidak menolak HAM ya, tetapi menolak penafsiran HAM yang bertentangan dengan wahyu. Jadi banyak sekali manusia ini salah dalam menafsirkan HAM ya. Jadi ketika HAM dijadikan alat untuk melegalkan sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah, ya pasti akan terjadi benturan antara nilai sekuler dan nilai ilahiyah ya. Dalam Islam pun kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan bebas untuk taat kepada Allah sebenarnya ya. Kebebasan yang melampaui batas justru dapat merusak tatanan sosial, keluarga, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, klaim LGBT atas nama HAM ini yang menurut saya tidak dapat diterima dari perspektif sosial maupun secara logika yang menurut saya, apalagi secara agama Islam. Ini sudah salah penafsiran yang sungguh sangat salah ini. Jadi sudah banyak ya kaum LGBT ini bertebaran mempromosikan seperti warna pelangi apa segala macam di sosial media dan sebagainya. Tetapi perlu kita garis bawahi ya, meskipun Islam melarang perilaku LGBT ini, tapi Islam tidak mengajarkan kebencian atau kekerasan dan persekusi terhadap pelaku LGBT itu sendiri. Jadi menurut saya sikap seorang muslim harus seimbang ya, bukan pro juga, bukan juga dengan kekerasan untuk menolaknya. Jadi menurut saya salah satu contohnya bisa satu, menolak perbuatannya karena bertentangan dengan syariat, tapi tetap menghormati pelakunya sebagai manusia ya. Ya kita boleh benci dengan sikapnya yang menolak gitu, tapi kita jangan menghakimi mereka dengan kekerasan atau sampai menyumpahi mereka mati apa segala macam. Jadi kita bisa mengedepankan dakwah ya buat mereka ini agar mungkin bisa kembali ke jalan yang benar. Ya kenapa demikian? Karena ya walaupun mereka sudah melenceng jauh, tapi tidak ada pintu yang tertutup untuk pintu taubat. Jadi Islam itu selalu membuka pintu taubat bagi siapapun. Ya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama seorang ini mau kembali ke jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan dari beberapa hal yang saya bahas tadi adalah LGBT ini memang merupakan isu yang sering sekali ya dibungkus dengan
hak asasi manusia. Namun dalam perspektif agama Islam, HAM tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, tetapi perlu digarisbawahi juga menjaga fitrah dan moral itu juga sangat penting bagi umat Islam. Seorang muslim pastinya dituntut untuk bersikap tegas dalam prinsip, namun lembut ya dalam pendekatan. Jadi menurut saya solusi yang ditawarkan Islam bukanlah pembenaran atas nama HAM, melainkan pendidikan, dakwah, dan pembinaan akhlak demi menjaga individu masyarakat. Baik, itu saja video pembahasan tentang LGBT atas hak asasi manusia dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita dalam menyikapi isu LGBT ini secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.